Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Matahari sedang terik-teriknya di sebuah pasar tradisional yang ramai. Lalu lintas macet, suara pedagang dan pembeli bercampur menjadi satu. Di tengah keramaian itu, seorang wanita tua berdaster lusuh berjalan pelan di pinggir jalan. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh keringat, dan ia membawa kantong plastik berisi sayuran. Dari kejauhan, seorang polisi lalu lintas bernama Asep melihat wanita itu berjalan melewati zebra cross tanpa memperhatikan kendaraan yang melaju. Dengan wajah angkuh, Asep mendekatinya dan membentak, "Bu, lihat jalan. Jangan nyebrang sembarangan. Mau mati." Wanita itu terkejut, tapi tetap diam. Ia hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Asep yang merasa di atas angin justru semakin menjadi-jadi. Ia menarik kantong plastik dari tangan wanita itu, hingga sayuran berjatuhan ke jalanan. "Halah, buang-buang waktu aja. Pasar udah kayak sarang pengemis," ujarnya dengan nada mengejek. Pedagang dan warga sekitar mulai memperhatikan, beberapa berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani melawan polisi itu. Tiba-tiba, tanpa diduga, seorang pria berbadan tegap dan berpakaian preman mendekati Asep dengan tatapan tajam. "Polisi ini sudah keterlaluan," katanya. Asep menatap pria itu dengan pandangan menantang. "Kenapa? Situ mau belain dia. Urus aja urusan sendiri, Bang." Namun, sebelum Asep sempat berkata lebih banyak, pria itu mengeluarkan kartu tanda pengenal dan menunjukkannya di depan wajah Asep. "AKP Rian, intelijen kepolisian. Dan yang barusan kau hina itu atasan saya." Jantung Asep seketika berdegup kencang. Wanita tua berdaster itu tiba-tiba berdiri tegap, menghapus peluh di wajahnya, lalu melepaskan wig dan dasternya. Semua orang terkejut ketika di balik pakaian lusuh, itu terlihat seorang wanita dengan seragam dinas lengkap. "Saya Kompol Laras, bagian dari tim penyamaran. Dan kamu, Asep, baru saja menunjukkan betapa buruknya sikapmu sebagai polisi." Asep tak bisa berkata apa-apa. Warga yang tadi hanya diam, kini mulai berbisik dan tersenyum sinis. "Saya akan pastikan kau mendapat laporan disiplin," kata Kompol Laras dengan tegas. Asep yang biasanya garang kini hanya bisa menunduk. Sementara pasar yang tadi ramai kini menjadi saksi bisu bagaimana seorang polisi yang sombong dipermalukan oleh atasan yang menyamar. Asep berdiri terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak pernah menyangka wanita berdaster yang ia hina ternyata seorang perwira polisi berpangkat komisaris. Para pedagang dan warga sekitar mulai berbisik. Beberapa bahkan menahan tawa melihat ekspresi ketakutan di wajah Asep. Kompol Laras melipat tangan di dada, tatapannya dingin. "Saya ingin tahu, apakah kau juga memperlakukan masyarakat kecil seperti ini setiap hari?" Tanyanya dengan nada menusuk. Asep tak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tetapi tak satu pun kata keluar. "Anggota polisi seperti kamu merusak citra kepolisian," lanjut Kompol Laras. "Alih-alih mengayomi rakyat, kau malah menyalahgunakan kekuasaan untuk merendahkan orang lain." AKP Rian yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya membuka suara. "Asep, mulai sekarang kamu dibebas tugaskan sementara sambil menunggu sidang disiplin. Serahkan lencanamu." Asep terkejut. "Tunggu, Pak. Saya cuman..." "Sekarang, potong Rian tegas." Dengan tangan gemetar, Asep melepas lencana dan menyerahkannya. Warga yang sejak tadi diam, kini mulai bertepuk tangan. Beberapa pedagang tertawa puas, sementara yang lain mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. "Agar kau tahu rasanya dipermalukan di depan umum, seperti yang kau lakukan pada orang lain," kata Kompol Laras sebelum berbalik pergi. Asep hanya bisa menunduk.
Hari itu, harga dirinya runtuh di hadapan semua orang. Tapi, apakah ini akhir dari segalanya? Atau Asep akan mencari cara untuk membalas dendam? Hari-hari setelah kejadian di pasar terasa seperti mimpi buruk bagi Asep. Ia menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kepolisian, media sosial ramai membahas dirinya, dan bahkan beberapa rekan polisi menjauh darinya. Ia menghabiskan waktunya dengan duduk termenung di rumah, merasa marah, malu, dan frustrasi. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, rasa bersalah. Suatu malam, Asep termenung di teras rumahnya. Ia mengingat kembali semua sikap kasarnya kepada warga, terutama mereka yang miskin dan tak berdaya. Dulu, ia selalu merasa berkuasa dengan seragamnya, tetapi kini ia menyadari bahwa itu bukanlah kebanggaan, melainkan tanggung jawab. Di tengah lamunannya, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Datang ke kantor besok. Saya ingin bicara. Kompol Laras. Jantung Asep berdegup kencang. Apakah ini kesempatan kedua, atau malah akhir dari karirnya? Dengan langkah berat, Asep memasuki kantor polisi. Semua mata tertuju padanya. Beberapa rekan bahkan berbisik saat ia lewat. Ia mengetuk pintu ruangan Kompol Laras, lalu masuk setelah dipersilakan. Kompol Laras duduk dengan tenang di balik mejanya. Menatapnya dengan tatapan tajam namun penuh wibawa. Duduk. Asep menurut, duduk dengan gugup. Saya bisa saja langsung memecatmu, kata Kompol Laras. Tapi saya percaya, orang bisa berubah. Pertanyaannya, apakah kamu mau? Asep menatap Kompol Laras dengan bingung. Apa maksud ibu? Saya memberi kamu satu kesempatan terakhir, jawabnya. Kamu akan ditempatkan di unit Babin Kamtibmas. Tugasmu adalah turun langsung ke masyarakat, membantu mereka, mendengar keluhan mereka, dan membuktikan bahwa polisi bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi juga pelindung rakyat. Asep terkejut. Ia tak menyangka masih diberi kesempatan. Jika dalam 3 bulan kau menunjukkan perubahan, mungkin aku akan mempertimbangkan kembali statusmu, lanjut Kompol Laras. Asep menelan ludah. Tugas ini jelas bukan hal yang mudah, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Saya siap, Bu." Kompol Laras tersenyum tipis. Buktikan. Asep memulai hari pertamanya sebagai anggota Babin Kamtibmas dengan hati yang berat. Tidak lagi berdiri di tengah jalan dengan peluit dan gestur arogan, kini ia harus berkeliling ke kampung-kampung, mendengar keluhan masyarakat dan membantu mereka secara langsung. Saat tiba di sebuah kampung kecil, beberapa warga langsung mengenalinya. Itu kan polisi yang kemarin kena batunya di pasar, bisik seorang ibu sambil menunjuk Asep. Hahaha, udah turun pangkat sekarang ya? Ejek seorang pemuda yang sedang duduk di warung kopi. Asep menggertakkan giginya, tapi ia menahan diri. Ia sadar, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia kemudian mendekati seorang pria tua yang tengah duduk di teras rumahnya. Pak, saya dari kepolisian ingin mendengar jika ada masalah di lingkungan sini. Pria tua itu menatap Asep sebentar, lalu berkata dingin, "Dulu saya pernah mengadu soal anak-anak muda yang sering balapan liar di gang belakang. Polisi mana ada yang peduli?" Asep terdiam. Dulu, ia memang sering mengabaikan laporan seperti ini. Namun kali ini, ia bertekad untuk berubah. "Sekarang saya peduli, Pak. Bisa tunjukkan saya tempatnya?" Tanyanya serius. Sang pria tua menatapnya dengan ragu. Tapi akhirnya ia bangkit dan mengajak Asep menuju gang yang dimaksud. Benar saja, beberapa anak muda sedang mengotak-atik motor mereka. Mereka tertawa-tawa sambil menyalakan knalpot bising. Tanpa ragu, Asep mendekati mereka dan berkata tegas, "Kalian mau balapan di sini? Ayo, kita bicara baik-baik." Anak-anak muda itu awalnya tertawa, tapi saat melihat wajah serius Asep,
Mereka mulai sedikit waspada. Dulu mah polisi datang cuma marah-marah, sekarang ngajak ngobrol. Tanya salah satu dari mereka dengan nada sinis. Saya nggak akan marah kalau kalian mau dengar, jawab Asep. Saya tahu kalian suka motor, tapi balapan di jalan umum itu bahaya. Kalau saya carikan tempat khusus untuk latihan, kalian mau nggak? Para pemuda itu saling pandang, tampak terkejut dengan pendekatan Asep yang berbeda. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Serius, Pak? Kalau ada tempatnya, kami mau kok." Asep mengangguk. "Saya akan usahakan. Tapi sementara ini, tolong jangan balapan di sini. Bisa?" Para pemuda itu akhirnya setuju, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Asep merasa dirinya benar-benar menjadi seorang polisi yang berguna bagi masyarakat. Di kejauhan, Kompol Laras memperhatikan dari dalam mobilnya, tersenyum tipis. "Sepertinya kau mulai mengerti," Asep gumamnya.